Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 6, chapter 4. Jadi pertanyaannya ini adalah tentang luas bidang. Ya, sekarang soal nomor 6 adalah misalkan ABCD adalah sebuah persegi yang memiliki ukuran sisi akar 3 dan E terletak pada sisi BC sehingga BE adalah 1. Luas area yang diarsir adalah yang ini adalah, nah ini luas ini tuh namanya juring ya, ini tuh namanya juring. Jadi luas juring itu bisa ditentukan dari rumus ini, theta kali r kuadrat per 2. Theta itu sudut di sini, r itu jari-jari ya, dan ya r nya jari-jari. Nah maka otomatis yang kita butuhkan adalah tetanya berapa ya, tetanya berapa. Nah kita tahu tan theta itu adalah, kita lihat theta itu kan ini ya, segitiga ABE bisa kita ambil. Maka dari segitiga ABE ini kita bisa ambil tetanya di sini, dan ini siku-siku karena ini persegi, maka kita punya tan theta adalah desa depan per depan per samping 1 per akar 3 ini. Maka tetanya yang hasil tan berapa yang jadi 1 per akar 3 itu adalah tan 30. Maka tetanya 30, berarti tetanya 30 alias pi per 6. Nah kita masukin ke sini tetanya, maka kita akan mempunyai luas juringnya adalah pi per 4. Maka jawabannya yang adalah yang D. Selesai. Nah kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar layang-layang di bawah ini ya. Layang-layang itu ciri-cirinya sudut ini, panjang ini sama panjang ini sama, panjang ini sama ya. Jika ABC adalah 90 derajat siku-siku dan BC 2 CD akar 10 ya, berarti yang ditanya adalah luas layang-layangnya. Nah cara mencari luas layang-layang adalah rumusnya ini. Luas itu adalah D1 kali D2 dibagi 2. D1 itu diagonal 1, boleh yang ini atau boleh yang ini, pokoknya 2 diagonal ini kita gunakan ya. Jadi BD kali AC per 2 itu yang kita cari, maka kita perlu cari BD, kita perlu cari AC. AC gampang, AC itu adalah ini garis miring dari segitiga ABC, dan sini siku-siku lagi ya, di sini 2 di sini 2, otomatis ini tuh adalah 2 akar 2 menggunakan Pitagoras ya. Selanjutnya kita pengen cari diagonal ini B ke D, maka kita bagi 2. Pertama nyari ini dulu, kedua kita cari ini. Cara cari ini itu pakai perbandingan luas segitiga. Untuk segitiga ABC ya, kita tahu luasnya itu adalah setengah kali AB kali BC. Luasnya alas kali tinggi. Nah sekarang alasnya kita ganti, alasnya ini, tingginya ini. Pasti luasnya sama untuk luas segitiga ini. Maka kita akan punya ini kali ini, EB kali AC sama dengan AB kali BC ya. Jadi kita akan punya persamaan yang ini. Maka kita pindahkan AC-nya ke sini. Jadi EB-nya adalah AB kali BC per AC. Masukin angkanya, kita dapat EB-nya itu akar 2. Nah, di sini E ke B akar 2. Di sini E ke C kira-kira berapa? Di sini 2 akar 2. Maka ini dibagi 2 ya, jelas ya. Maka karena ini dibagi 2, maka EC itu adalah akar 2 ya. Berarti kita akan bisa dapat nih dari D ke E ya, menggunakan Pitagoras lagi, segitiga DEC ya. Kita cari ED itu adalah DC kuadrat dikurangi EC kuadrat. Kita masukin 10 min 2 8, berarti kita punya ED nya tuh 2 akar 2 ya. Jadi kita dapatlah tadi ED nya 2 akar 2, EB nya akar 2, AC nya 2 akar 2. Kita masukin ke persamaan ini. Jadi BD kali AC, BD itu adalah BD, berarti BE tambah BE tambah ED, berarti kita punya 2 akar 2 ditambah akar 2. AC nya itu adalah 2 akar 2 ya, kita dapat dari sini. Nah kita masukin, dapatlah jawabannya yang nomor 6. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8, P adalah titik tengah persegi ABCD. Luas area yang diarsir ini adalah, kita punya dua pernyataan. Pernyataan 1, panjang sisinya 1 cm. Pernyataan 2, AP
AP, PC, PB busur seperempat. Nah, kita coba Pak ya, kalau mencari luas otomatis kita perlu tahu ukurannya ya. Maka pernyataan 1 itu sangat perlu untuk kita ambil. Nah, sekarang untuk mencari luasnya luas arsiran ini akan sulit kalau kita nggak tahu yang berlingkung-lingkung ini apa ya, yang berkelok-kelok itu apa, terus bagaimana tarafnya ya. Jadi kalau dikasih tahu bahwa ini itu misalnya bukan melingkung nih, mungkin melingkungnya bisanya begini tapi dia itu beda, lingkungan ini sama lingkungan ini tuh beda jadinya. Jadi ini tuh seperempat busur misalnya, yang ini tuh setengah busur atau berapa, 1/8 busur. Itu akan menjadi sulit untuk kita mencarinya ya. Bahkan kalau nggak tahu itu nggak bakal kita dapatkan luas arsirannya. Nah, coba kita manfaatkan dulu pernyataan 2. Apakah kalau dengan pernyataan 2 ini kita tahu busurnya seperti apa, kita bisa dapat luasnya ya. Nih, kalau gitu ini kan ini persegi ya. Nah, ini kalau saya potong ini ya, luas ini akan sama dengan luas potongan yang luas ini nih. Luas ini ya. Maka ini pasti akan jadi di sini, akan sama dengan luas ini. Sehingga ini tuh sebenarnya satu kotak doang kalau menggunakan pernyataan 2. Jadi dari situ kita bisa tahu tuh ya, bahwa pernyataan 2 ini penting untuk kita ketahui bagaimana sih belokannya ini sama belokannya ini supaya kita dapat luas yang dicari. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 sangat dibutuhkan untuk mendapatkan luas areanya. Maka jawabannya adalah yang C gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Nomor 9 ada sebuah segitiga, di dalamnya ada lingkaran ya. Jika ABC adalah segitiga yang siku-siku di B dan lingkaran menyinggung segitiga di dalam dengan AB-nya 4, BC-nya 3, maka luas lingkaran yang dicari adalah luas lingkaran. Nah, kalau ada lingkaran di dalam segitiga, kita punya rumusnya, kita punya persamaannya bahwa R-nya itu, jari-jarinya itu bisa dapat. Jari-jarinya adalah 2 kali luas lingkaran per ABC ya. A tambah B tambah BC, atau ini tuh ABC itu maksudnya adalah kelilingnya, panjang A, panjang B, panjang C, atau bagaimana lah ya, sama bentuknya. ABC mau taruh di mana sama aja, tapi yang jelas ini adalah kelilingnya ya. Nah, kita gunakan ini, kita manfaatkan ini. Jadi kita punya kelilingnya, pertama tahunya ini 4, ini 3, otomatis di sini tahu 5 ya, karena pakai Pitagoras ya. Nah, lanjut, yang kita butuhkan adalah luas segitiga dan keliling. Luas segitiga itu bisa dapat 3 kali 4 bagi 2, 6. Kelilingnya 3 tambah 4 tambah 5, 12. Nah, berarti jari-jarinya itu adalah 2 kali luasnya 6 dibagi K-nya 12, berarti R-nya 1. Maka luas lingkarannya adalah, luas lingkaran rumusnya adalah pi R kuadrat, R-nya masukin 1, maka kita dapat yang luasnya adalah pi. Jawabannya adalah B. Nah, nomor 10 itu kita punya ABCD, ABCD adalah segitiga dengan siku-siku di B, dan BD tegak lurus AC, alias ini adalah garis tingginya ya, garis tinggi dari untuk AC. Diketahui pula AB-nya 4, BC-nya 8. Yang ditanya adalah perbandingan ya. Jadi hubungan antara P sama Q. P itu adalah luas segitiga EBD. Q itu adalah 864/125 ya. Di teks itu nggak ada, di gambar pun tidak ada.
menyatakan bahwa E itu ada di mana, ya. Jadi E itu bisa di sini, bisa di sini, bisa ke sini, bisa ke sini, pokoknya bisa kemana-mana E-nya, ya. Sehingga kita nggak bisa nih menentukan E itu sebenarnya kemana. Kalau di gambar sih memang ya dia itu bentuknya adalah sama kaki, tapi nggak ada sebutan sama sekali sama kakinya dan bahkan tidak ada tandanya di gambar. Maka dari itu kita bisa bilang bahwa E-nya ini tidak tentu di mana. Sehingga kita bisa bilang bahwa P sama Q, P itu kita nggak bisa sama sekali mencari nilainya, maka P sama Q kita nggak tahu hubungannya seperti apa. Oke, begitu saja. Terima kasih.